Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana, peserta PKDP tahun 2026. Kali ini proses perkuliahan terkait integritas dalam pengelolaan lembaga pendidikan bersama mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita semua sehat dan baik. Sebelum kita belajar, kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Silakan salah satu dari kalian. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan isi absensi melalui link yang saya bagikan di grup WA. Ya, silahkan diisi. Ya, baik. Ini pertemuan hari ini kita akan membahas tentang integritas dalam pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada saya. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kasus penyalahgunaan dana di sekolah atau lembaga pendidikan? Pernah. Ada yang mau menjawab lebih lanjut? Ya, Bu, sebenarnya kasus yang sering terjadi itu seperti penyalahgunaan biaya pembangunan sekolah. Biasanya itu sering terjadi di sekolah, Bu. Ya, baik. Nah, sampaikan dalam rangka untuk kegiatan akademik. Nah, kemudian ternyata sebagian dana digunakan oleh guru. Nah, bagaimana? Kecewa. Wah, yang jengkel. Lagi? Ada lagi? Bagaimana perasaan kalian? Marah, kalian marah. Oke. Nah, tentunya ada rasa kecewa, kemudian ada marah, kemudian jengkel, dan tentu tidak percaya lagi. Artinya kita sudah tidak mempercayai tindakan lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian kecewa? Atau kenapa kalian marah? Kenapa kalian jengkel? Karena itu anggaran yang sudah dikumpulkan. Karena itu anggaran yang sudah susah payah dikumpulkan. Supaya kita mengumpulkan itu ya. Iya. Nah, ada tadi jawaban yang lain? Apa misalnya kalian jengkel atau kalian kecewa, kemudian tidak percaya. Sebenarnya hanya orang yang kita itu kemudian untuk dikumpulkan hanya digunakan untuk bagus, cepat sekali jawabannya. Mencerminta yang sesungguhnya kita dan hari ini kita akan belajar tentang integritas dan anti korupsi melalui sebuah kasus. Baik, kita lihat terlebih dahulu KPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini. Silakan Anda memperhatikan slide selanjutnya. Jadi yang tidak ada di layar, ini adalah gambaran. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Gambar yang ada di depan ini, yang ada di layar, silakan ada yang mau menjelaskan maksud dari gambar ini.
Silakan. Untuk balik ke kita menurut kalian apa tujuan dana bantuan ini diberikan kepada lembaga pendidikan? Silakan. Ya, ini meningkatkan fasilitas sekolah atau masyarakat. Silakan mulai untuk mensejahterakan diri. Bagus, untuk mensejahterakan diri. Siapa lagi yang mau menjawab? Silakan, Denisa. Untuk membiayai kegiatan pembelajaran. Oke, untuk membiayai kegiatan pembelajaran. Dan sekarang sekolah madrasah itu menghadapi sebuah dilema moral. Bagaimana dia mengetahui ternyata ada penyimpangan yang terjadi. Tetapi keuangan yang bersangkutan adalah orang yang jarang bekerja atau yang tidak sangat dipercaya dalam mengelola dana yang diterima, atau sudah lama bekerja dan tentunya tidak berpengalaman dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, jika Anda menjadi kepala sekolah, apa yang Anda lakukan? Silakan. Inti yang itu bertanya langsung ke pengelola keuangan kita Bertanya langsung kepada lembaga. Coba jawabannya silakan. Diberikan surat peringatan bersama. Kemudian ada lagi jawaban yang lain. Silakan. Kalau perlu diberikan berarti harus ada transparansi dalam membelanjakan dana tersebut. Ya. Artinya laporan-laporannya tentu ada nota-nota yang harus dipersiapkan untuk dilakukan. Kita semua sudah sangat baik. Nah, semua pendapat kalian yang kalian sampaikan itu sangat menarik. Nah, untuk menjawabnya dengan cara dalam, lebih dalam lagi, kita akan masuk ke tahap SIM. Apa itu SIM? Bukan SIM ya. Tadi kan kita sudah lebih menyampaikan strategi. Sekarang kita ada tahap artinya berpikir secara mandiri. Sekarang waktunya berpikir secara mandiri. Silahkan Anda mengambil kertas atau buka buku catatan kalian. Silahkan Anda tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Saya sampaikan jawab. Yang pertama itu ada masalah utama dalam kasus tersebut. Yang tadi sudah kita bahas. Apa masalah utama dalam kasus? Berikan waktu 10 menit, 5 sampai 10 menit untuk berpikir menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tidak perlu ditunggu dulu ya. Ini waktu kalian untuk merumuskan. Baik, saya akan jawab pertanyaan. Masalah utama dalam kasus tersebut. Jadi masalah utama dalam kasus tersebut adalah terjadinya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Kemudian baru saja kita dapat itu
tua, orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Kemudian mengapa itu disebut dengan dilema moral? Karena pelaku lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tanggung jawab dan kehidupan dan kepentingan sendiri. Yang keempat, dilema sosial yang terkait dengan kasus ini. Jadi ada dua sila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena korupsi itu merugikan banyak orang dan tidak mencerminkan sikap yang adil maupun beradab. Yang kedua, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menyebabkan ketidakadilan kepada mahasiswa dan sekolah untuk mendapatkan fasilitas atau layanan yang baik. Jadi berkurang atau tadi. Sekarang silakan berdiskusi dengan teman di sebelah Anda, kemudian menyimpan jawaban Anda dan diskusikan 3 hal. Yang pertama, apa persamaan pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil diskusi kami, yang pertama persamaan dari pertanyaan yang tadi itu ada beberapa persamaan. Yang pertama kami sepakat di masalah utamanya itu ada pada indikasi penyimpangan atau selisih anggarannya. Nah, itu adalah masalah utama yang ada di dalam kasus. Terus pertanyaan kedua yaitu perbedaan hasil diskusi kami. Jadi pada jawaban saya itu saya mengatakan di dilema moral. Saya langsung mengatakan bahwasanya hal tersebut ada dilema moral karena ada konflik antara kepentingan pribadi dan juga publik. Nah, sedangkan teman saya dia lebih mengkritik penggunaan istilah dilema moral. Karena dilema moral itu valid jika ada konflik yang nilainya itu setara. Artinya misalnya itu ditekan atasan. Nah, itu dia mengatakan bahwasannya itu baru dilema moral. Itu perbedaan pendapat kami di bagian dilema moral. Itu lebih dirancang untuk diskusi kelas yang butuh jawabannya itu memang harus cepat. Nah, sedangkan teman saya ini dia tuh jawabannya lebih ke akademik yang dia berpikir kritis. Gitu. Nah, untuk solusinya akan disampaikan oleh teman saya. Kalian solusi yang kami berikan itu pertama ada pelaporan kepada pihak berwenang sesuai aturan yang ada. Yang kedua, pembinaan integritas untuk seluruh lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada audit keuangan, yaitu klarifikasi dan investigasi kepada yang bersangkutan. Itu yang kami sampaikan. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk merefleksikan 3 pertanyaan besar. Yang pertama, solusi mana yang paling mencerminkan integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan? Siapa yang mau menjawab solusi yang tepat apa? Silakan.
Jadi kerugian lain itu jadi kita bukan hanya menghukum pelakunya, tetapi juga membangun sistemnya agar pertolongan atau ketika tadi itu tidak terulang lagi. Oke, bagus jawabannya sudah perlihatkan ya di Quran surah An-Nisa ayat 8. Dan jauh sebelum ada KPK, jauh sebelum ada transparansi internasional, Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Ada yang mau membaca ayatnya? Silakan. Anda mau baca? Silakan. Ya, silakan. Hilang rasa nilai amanah, hilang nilai keadilannya. Nah, lanjut. Gambar tersebut adalah sebuah penutup dengan kalimat yang saya harapkan kalian bawa pulang hari ini. Integritas bukan hanya nilai, tetapi komitmen untuk perubahan yang nyata. Nah, perubahan itu dimulai dari kita, dari ruang kelas ini, kemudian dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut di pekan depan pertemuannya, dan insya Allah untuk di pekan depan kita akan membahas terkait sistem bagaimana merancang sistem pencegahan korupsi berbasis nilai Islam yang operasional dan kontekstual. Dan insya Allah kita lanjut di pekan depan dengan pembahasan tersebut. Dan untuk hari ini terima kasih atas partisipasi kalian semua yang sudah aktif berdiskusi dalam perkuliahan hari ini. Kita beri apresiasi dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut di pekan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.